jurnal memprediksi jurnal Scopus yang tidak discontinue ya. Sudah itu, terus juga gimana caranya melihat Q dari jurnal lewat Simago. Sebenarnya udah banyak yang tahu lah tentu saja, tapi itu perlu saya sampaikan. Terus bagaimana mencapai website yang benar itu lewat mana? Lewat Simago masuk ya. Nanti semua Anda bikinkan. Kalau Anda mau pakai video juga boleh bikinnya. Jadi yang saya tunjukkan ke saya besok nggak usah apa sedih-sedih, ini pakai video juga boleh. Atau ditulis juga nggak apa-apa di screenshot gitu aja. Saya cuma ingin tahu betul Anda sudah masuk ke situ. Kita kemarin sudah bicara tentang orchid, mengapa orchid itu penting. By the way, dalam 2 bulan ini saya sudah punya publikasi Scopus, satu, dua, tiga, insya Allah mau empat dalam 1 bulan lagi. Saya sudah tiga udah accept, udah publish, bukan accepted. Enggak, tidak sedang bragging. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ya itu yang sudah saya lakukan. Saya sampai hari ini punya publikasi yang sudah saya masukkan di sister BKD saya ada 8, ya, termasuk Sinta, termasuk artikel koran, ya, termasuk book chapter. eh, dan itu satu hal yang harus Anda yakini. Ada aturan baru kayaknya nih, kayaknya aturan baru mulai sekarang bahwa setiap paper yang Anda tulis itu sebaiknya berkelompok, tidak sendirian. Ya, aturannya kalau Anda mau lektor kepala, mau profesor, kayaknya nggak bisa Anda paper yang ditulis sendiri nggak bisa. Kayaknya. Saya sudah baca beberapa ini jadi catatan. Jadi yang mau dipakai besok itu hasil riset, bukan hasil pemikiran kan. Ada kalau satu orang biasa hasil pemikiran kan ya. Hasil pemikiran kita dari baca buku dari macam-macam lalu kita tulis, satu orang menulis itu. Saya pernah sih nulis satu orang ya. Kalau tapi waktu itu riset S3 saya malah sensi saya nggak mau namanya masuk. Eh, ya, tapi nggak apa-apa. Saya pernah menulis satu orang, tapi sekarang kayaknya di Indonesia nggak bisa satu orang lagi. Kayaknya ya. Tadi saya melihat di pengumuman, saya melihat juga di Instagram, saya melihat di beberapa, ternyata seperti itu. Nah, berarti ada yang dibutuhkan apa? Co-authorship, menulis bersama-sama ya. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi yang pertama mungkin saya mau ngajak Anda bicara tentang kalau Anda papernya disubmit, itu apa yang harus Anda butuhkan? Yang satu, biasakan Anda membuat cover letter. Cover letter itu tahu ya, cover letter, surat pengantar. Cover letter itu menyatakan, saya pernah nulis cover letter ya, saya contoh, kalau saya lihat dulu, saya ambil cover letter yang saya tulis bersama, sebentar, saya ambilkan cover letter saya. Cover letter itu bagian yang perlu disiapkan ya. Eh, itu dibutuhkan nanti itu. Nah, saya ambilkan satu cover letter ya. Jadi bahkan saya itu kalau mau nulis artikel itu saya diskusi dulu dengan beberapa kawan untuk menentukan artikel apa yang diambil. Jadi tidak sendirian memang. Nulis artikel itu sekarang kayaknya bukan tren lagi menulis sendirian itu. Sendirian itu menunjukkan Anda tidak punya teman atau memang Anda tidak bisa bekerja sama dengan teman Anda. Ya itu salah satu ciri konon. Tapi saya sendiri melihat ya nggak apa-apa juga sih kalau mau nulis sendirian sih. Tapi nggak tahu ya. Dulu sih nulis sendirian itu dihormati sekali. Sekarang nulis sendirian itu kelihatannya bisa jadi masalah ya. Betul. Nah, berartinya apa? Artinya harus punya pertemanan. Nah, saya ingin lihat Anda melihat pertemanan ini nih, co-authorship ya. Saya akan tunjukkan dulu. Bentar ya. Maaf kalau suaranya keras, sedang hujan deras di luar. Um, Oke, Eh, mungkin yang saya mau ajak Anda itu ini dulu ya, co-authorship ya.
Ini hati-hati ya. Biasanya gini, kalau masih awal-awal submission tuh wajahnya masih bagus gitu kan. Tapi kalau sudah lama ini proses dari submitted ke accept itu panjang kayaknya sampai ini ya. Jadi hati-hati dengan itu. Ya, bentar ya. Saya ingin pastikan dulu bahwa oke, satu-satu aja ya. Saya ingin Anda melihat ini. Ini salah satu bagian penting. Jadi kalau Anda nanti mengirimkan artikel, Anda akan mendapatkan reviewer. Reviewer itu lebih dari satu biasanya. Ada kadang-kadang sampai tiga. Kalau Q1 itu tiga orang. Kalau di bawah Q1, Q3 itu rata-rata dua orang. Tapi ada satu jurnal yang examinernya itu sampai 10. Ya, sampai 10 orang. Ya, nggak apa-apa. Dilewati saja dan didoakan saja. Ya, insya Allah lancar-lancar aja. Jangan terlalu takut duluan ya. Yang penting percaya diri dan ini. Nah, tapi begini, yang harus Anda ingat, reviewer itu, it is crucial to write your paper with the reference in mind. They are the ones that decide the fate outcome of your paper. Itu kebiasaannya ada tiga kelompok, ada tiga orang. Yang pertama itu sebetulnya, yang pertama adalah orang yang paling penting di sini. Dia adalah expert di bidangnya dan bekerja atau dia riset di bidang Anda yang sedang Anda jalani. Tapi orang ini umumnya adalah knowledgeable, orang yang terkenal di bidangnya. Dan satu hal, dia itu busy. Orang umumnya sangat sibuk. Ini kelompok satu orang yang jadi kalau tiga orang itu yang pertama ini, yang ranking satunya itu middle age biasanya, ya seumur-umuran di bawah saya lah, mungkin saya atau di bawah saya lah, ya saya tidak middle age ya middle age lah kira-kira. Uh, Belum lama, jadi uh, guru besarnya biasanya tidak belum terlalu lama, masih sangat energik, publikasinya banyak, waktunya sedikit. Nah, itu salah satu ciri. It is not me, tapi mungkin model-model yang seperti itu, bukan tentang saya. Yang kedua adalah retired expert. Orang-orang yang sudah usianya sudah sangat senior, sudah sangat senior ya. Guru besar yang senior biasanya gitu. Dan yang ketiga adalah yang junior researcher, masih sangat muda, baru lulus doktor biasanya, dan dari kampus-kampus yang cukup bagus ini. Berarti ada tiga. Satu orang yang sangat sibuk, dan tapi dia adalah jagoan di bidangnya, dia adalah expert di bidangnya. Tapi kelemahan dia apa? Kelemahan dia itu waktunya sangat sedikit, sehingga dia kan tidak akan baca seluruhnya. Dia akan baca judulnya, abstraknya, dan kesimpulan. Biasanya cuma itu yang dia lakukan. Judul, abstrak, kesimpulan. Kalau judul Anda sudah tidak menarik, itu sudah selesai. Langsung dicoret dan dia lempar. Selesai. Judul Anda tidak menarik, atau mungkin dia tertarik judul, dia lalu masuk ke abstrak. Abstrak itu seperti apa ya? Anda baca, dia baca abstraknya, tapi waktu dia cuma sedikit. Dia kadang-kadang hanya bisa baca di pesawat, kadang-kadang hanya bisa baca di lounge, atau di stasiun sebelum dia berangkat gitu kan, atau kadang-kadang bisa baca ya di saat sangat sedikit, buka email dia baca sebentar gitu, waktu dia tidak banyak, sehingga orang seperti ini tidak akan membaca detail, dia akan baca judulnya. Kalau dia tersuka dengan judulnya, dia akan masuk ke abstrak. Kalau dia oke dengan abstraknya, dia akan masuk kesimpulan. Dia langsung scroll sedikit tentang metode dan sebagainya. Lalu dia sudah bisa mengetahui genre atau genre dari tulisan ini, dan dia kadang-kadang langsung bisa mengatakan, ini tulisannya menarik atau tidak menarik. Dan dia tidak akan ngambil waktu panjang. Reject atau lanjutkan. Cuman dua. Jangan salah, reviewer di seluruh dunia, kecuali di Indonesia, itu tidak dibayar.
dia tidak dibayar, dia hanya payback. Payback itu membayar ulang. Kenapa karena kita dulu juga direview orang kan. Kita jadi dokter gara-gara apa namanya? Kebaikan orang lain mereview paper kita kan. Ya toh? Nah, itu ada saatnya orang payback. Payback itu membayar kebaikan masa lalu. Dan orang-orang ini tidak dibayar, clearly tidak dibayar. Jangan salah, mereka tidak dibayar. Di Indonesia ada, biasanya jurnal apa ngasih 500.000, 1 juta, oke. Tapi itu kasus Indonesia. Saya tidak pernah mendapatkan uang dari review jurnal-jurnal terkemuka. Routledge, Science Direct, apa namanya, Taylor and Francis, saya tidak pernah dapat. Elsevier tidak pernah dapat uang. Cuman bonus kalau mau beli buku dapat potongan 30%, itu aja. Dan saya tidak beli buku yang pasti. Bukunya mahal. Bukunya aja sampai misalnya 4 juta, 5 juta, satu buku. Buat apa saya beli? Saya pakai Genlib aja kadang-kadang. Genlib, ya, seperti itu. Jadi saat yang pertama, reviewer yang pertama itu cepat. Cepat, tapi kalau menarik dia langsung terima, bukan diterima, langsung proses review lah. Ya, dia akan baca beberapa, dia ngasih komentar karena dia tahu betul masalahnya di mana. Jadi yang pertama itu expert in the peak of the age, dalam apa lagi puncak-puncaknya, lalu dia sangat sedikit waktunya dan tidak dibayar, yang pasti itu. Sehingga dia baca, buat apa yang ngabisin waktu kalau dia tidak suka? Biasanya langsung di reject. Ya, itu yang pertama. Makanya jangan salah, reject itu kadang-kadang cepat datangnya. Itu biasanya yang pertama baca adalah orang yang nomor 1 tadi. Nah, orang yang nomor 2 yang bakal Anda temui itu adalah senior expert. Senior expert itu biasanya para retire expert lah ya. Mereka ini orang-orang yang masih suka pada ilmu, tetapi dia sudah tidak dalam posisi mengajar. Ya, pensiunan lah. Profesor pensiunan biasanya seperti itu ya. Nah, mereka ini atau orang-orang yang sudah sepuh, ya, mereka masih mau menyumbangkan waktu dan tenaganya karena sama juga, dia juga payback ya, membayar lah istilahnya, membayar kebaikan di masa lalu. Nah, orang-orang ini biasanya punya waktu lama, punya waktu cukup banyak. Waktu yang dia punya relatif cukup banyak lah ya. Sehingga karena waktunya cukup banyak, dia akan membaca detail. Tapi jangan salah, orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin biasanya helpful. Orang sudah pada usia-usia senior itu lebih helpful. Dalam arti gini, dia tahu kok, oh ya, wajar lah, ini anak dokter kok, masih calon dokter, wajar lah gitu. Kalau kurang-kurang, dia masih terima kayak gitu. Tetapi, dia punya satu, dia lebih cenderung, kalau dia menemukan aspek yang lebih filosofis, dia akan terima. Dia lebih helpful, tapi karena sudah usianya lanjut, dia akan mencari titik-titik yang lebih filosofis. Itu bawaan aja. Sebenarnya gini misalnya, sebenarnya ini untuk apa sih gitu kan? Ilmu ini untuk apa sih? Yang Anda tulis itu gunanya di mana sih gitu kan ya? Nah, kalau temuan-temuan Anda itu menyentuh aspek filosofis, dia tidak akan ragu-ragu menolong Anda. Tidak akan ragu-ragu menolong. Saya lebih senang ketemu senior. Catatannya akan banyak, tetapi helpful. Dia kadang-kadang ngasih jalan keluar. Iya, ini masalahnya di sini. Mungkin akan lebih baik kalau Anda melakukan ini. Dia akan ngasih jalan keluar biasanya. Itu ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua itu luar biasa. Saya senang ketemu para profesor dan detail sekali. Dia akan tulis detail sekali. Bahkan judulnya aja, dari mulai judul dia kasih komentar. Judul Anda menarik. Dan tidak akan judgement. Biasanya dia akan mencari sisi yang paling baik. Sisi menariknya dari paper kita. Paper ini menariknya apa ya? Dia cari betul, dia kasih komentar, dan dia kasih highlight. Kalau dipuji, dia sampaikan pujian. Kalau misalnya salah, dia katakan, emang ini bermasalah, tetapi dia kan ngasih jalan keluar. Ini tipikal yang kedua. Nah, tipikal yang ketiga, ini yang paling berat sebetulnya. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang baru lulus doktor.
baru lulus doktor, fresh graduate, sedang postdoc biasanya. Mereka orang yang pertama kali keluar dari cengkraman 5 tahun atau 3-4 tahun kan ya, luar berat sekali tuh. Dan mereka free pertama kali, dan dia mulai melihat pendapat orang, punya orang. Dan dia nggak tahu gimana, cenderung akan sangat detail, tetapi lebih kritikal. Karena dia mungkin selama 5 tahun ngalamin gitu ya, dari profesornya, dari guru-gurunya, sehingga dia kayak menemukan jalannya untuk gitu. Ini kesempatan nih, untuk saya juga dulu digituin gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Ya kayaknya dia puas, dan itu kalimatnya tuh sangat kadang-kadang straightforward. Straightforward. Saya tuh kadang-kadang kalau di review itu juga tahu. Ini kok sampai kata-kata misalnya gini. Kok bisa sih Anda mikir gini kan? Sampai ngomong gitu. Ada kalimatnya. How come did you come to this idea? Misalnya gitu. Menurut saya itu sangat harsh itu ya. Sangat kasar kadang-kadangnya. Tapi saya tahu ini pasti, saya langsung tahu. Ini anak postdoc. Ini anak postdoc. Jadi ada 3 tipikal ya. Dan Anda akan menemukan salah 2 dari 3 itu. Jarang 3-tiganya, tapi dua dari 3 itu. Bisa yang 1 dan nomor 2, bisa nomor 2 dan nomor 3, bisa nomor 1 dan nomor 3. Yang paling tidak enak memang nomor 1 dan nomor 3. Yang paling tidak enak adalah nomor 3 dan nomor 3 dan nomor 3. Itu yang paling tidak enak. Ya itu tinggal didoain aja, itu nggak bisa. Anda, itu kan beyond your control, di luar kontrol Anda kan. Sudah, santai aja. Hidup ini kadang-kadang ada wilayah-wilayah yang di luar kontrol kita, dan itu cuma satu, didoain. Sudah, didoakan saja. Kalau orang Islam gampang biasanya, tambahin sodako. Iya, mau apa lagi? Mau apa lagi? Ya sudah gitu. Dan kadang-kadang tidak paham-paham. Bahkan untuk yang lebih konyol lagi ada. Saya pernah, untuk profesor saya ini malah di review juga paper saya. Pertanyaannya menurut saya konyol. Paper saya itu Web of Science, bukan Scopus, ya. Lalu jawab pertanyaan ini, kalimatnya tuh, kalimat reviewnya tuh begini. Saya tidak menemukan jurnal Anda di Simago. Kira-kira salahnya di mana? Salahnya adalah Anda memang kurang piknik, Bapak. Jurnal Simago itu hanya jurnal Scopus umumnya. Tidak ada jurnal Web Science itu ditemukan indeksnya di Simago. Ada jurnal yang di terindeks 2. Jurnal itu, saya punya jurnal saya, satu artikel di terindeks di Simago, di Web of Science, dan terindeks di Scopus. Nah, kalau seperti itu, akan bisa ditemukan di Simago. Tetapi, kalau jurnal purely Web of Science, atau dulu namanya Thomson Reuters, tidak akan ditemukan di Simago. Jadi masalahnya itu siapa yang salah? Yang salah dari reviewernya, kurang piknik. Gitu. Tapi kan saya tidak bisa mengatakan Anda kurang piknik. Gitu. Dan saya bisa mengatakan ya berdoa saja. Bapak, kayaknya saya membuat review di jawaban di situ, tapi tetap aja tidak paham. Ya susah. Ya itu berarti rezeki saya tidak bagus. Ya sudah. Tapi tidak ada kok rezeki yang tidak bagus itu. Kalau kita terlambat naik kereta, ketinggalan kereta, positif aja, siapa tahu memang Tuhan sedang menyelamatkan kita kan. Saya sih melihatnya gitu. Ya santai aja. Ya. Tapi Anda akan menemukan salah satu dari 3 ini. Jadi caranya, yang penting sebetulnya, kalau paper Anda udah masuk, tidak langsung di reject. Ada review namanya major revision, nggak usah panik. Anda harus bersyukur. Karena apa? Artinya sudah dipertimbangkan paper kita itu untuk publish. Cuman memang harus ada perbaikan. Sama seperti kemarin itu kan. Lempernya ini udah enak sih sebenarnya. Cuman ukurannya kurang pas di toko kita. Ya kan saya udah pernah bilang kemarin, Anda mau titip lemper di toko kue saya, ya boleh. Nah, saya lihat dulu kan, dirasain dulu kan sama 2 reviewer. Saya ambil 2 reviewer, tolong dong dicek ini lemper ini. Oh enak kok. Cuman ini kegedean bos, nah, gitu kan. Oh ini kegedean ini, ukurannya terlalu terlalu kelas menengah ke bawah. Ini kan sementara ini kita kelas menengah ke atas,
butuhnya lebih kecil kan? Misalnya gitu, berarti dikecilin, hanya itu aja kan? Tapi tulisannya major revision, nggak apa-apa. Major revision udah sujud syukur, tinggal habis itu tinggal diperbaiki aja dengan tenang, nggak usah panik, nggak usah panik, santai aja, satu-satu diperbaiki. Nah, jadi Anda akan ketemu tiga orang ini. Terus yang kedua, saya ingin ngajak Anda ke isu yang lain. Sampai di sini saya kira cukup jelas ya. Jadi ada tiga, you need to keep all this type of referee happy. Tiga orang ini, tugas Anda itu adalah membuat mereka happy. Bentar. Kadang-kadang kita ini suka overthinking ya. Tahu nggak, paper Anda tuh sebetulnya, atau gini, perkelahian Anda atau fighting Anda itu bukan dengan seluruh ilmuwan. Bukan. Anda itu hanya butuh meyakinkan tiga orang. Tidak banyak. Tiga orang saja. Satu, pemilik toko yang namanya editor-in-chief, dan dua adalah reviewer. As simple as that. Sesederhana itu. Jadi nggak usah mikir overthinking, wah ini punya saya ini. Udah, Anda hanya butuh menaklukkan tiga orang kok. Dan tiga orang ini bukan robot. Tiga orang ini, Bu Andi, manusia semua. Ya, ada hati di situ, ada kolbu di situ, ada ya pokoknya gunakan banyak cara lah. Didoakan, diperbaiki kalimatnya. Saya kadang-kadang kalau bahasa Inggris sih, kalau saya nge-review ya sejauh yang dia bukan native ya, paling tiga direkomendasikan aja. Tolong Anda melakukan proofreading gitu. Kalau bahasa Inggrisnya masih kacau, tapi idenya udah bagus. Bagi saya nggak ada masalah. Sebagai reviewer ya, saya tidak ada persoalan. Bahasa Inggris bukan bahasa aslinya dia kok. Suruh orang Inggris itu ngomong bahasa Indonesia, belum tentu beres juga, gitu. Ya kan? Jadi saya tidak ada persoalan dengan ini. Nah, itu satu. Yang lain adalah, coba Anda pikirkan untuk tidak terlalu menggunakan, saya mulai mendengar saat ini, ada yang menggunakan jasa, orang lain habis sekian puluh juta gitu kan ya. Lebih baik uang itu kasihkan istri Anda aja deh. Uang itu dikasihkan suami aja, anak Anda aja lah, jangan suami, nggak usah dikasih. Suami itu nggak usah dikasih. Suami boleh ngasih istri, tapi istri nggak usah ngasih suami, nggak apa-apa. Anaknya aja kasih uang. Ya toh, kalau saya daripada bayarin itu uangnya, kan bayarnya kata saya akan dengar 15 juta gitu. 15 juta enakan kasih istri saya itu. Pasti seneng dia. Ya dia bisa bebas jajan gitu. Mau lebaran, boleh cari restoran 15 juta boleh. Seneng kan pasti. Bahagia di rumah, istri bahagia, rumah bahagia kan? Jadi itu penting. Daripada dikasihkan orang nggak jelas. Nah, caranya adalah nggak usah khawatir. Tidak semua jurnal itu berbayar. Ada yang berbayar, tapi disebutin di situ dan besarannya ada di situ. Misalnya jurnal berbayar itu pernah ada satu jurnal berbayar itu hanya 1 juta, hanya 100 US dollar, 1,5 juta, 1,7 juta. Ditulis dan itu ditulis ada biayanya. Saya di jurnal, satu jurnal di Malaysia, namanya saya lupa nama jurnalnya kemarin, itu dia minta 300 ringgit, kira-kira 900 ribuan lah ya, 1 jutaan lah kira-kira. 300 ringgit apa 30 ringgit saya lupa ya. Pokoknya kira-kira 900 ribuan dan minta ditransfer ke rekening resmi itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan bayarin yang nggak jelas gitu, sayang uangnya. Anda juga kan, ya, ya Anda dapat, kecuali Anda dapat beasiswa dari, tapi ada sih namanya beasiswa ADB ya, ayah dan bunda namanya itu, beasiswa ADB. Janganlah. LPDP, ada dapat LPDP. LPDP lumayan kaya sih. LPDP itu kalau di Jepang tuh sedikit lebih besar dari Pamobusho. Nah, nggak apa-apa pakai. Tapi menurut saya sih buat apa sih harus bayar ya? Baca dulu. Jadi tidak semua jurnal itu berbayar. Ingat, di situ ada yang namanya APC. APC itu apa ya? Charge di belakangnya itu processing charge itu ya. Tapi itu tidak besar. Biasanya tidak besar. Paling antara 100 dolar lah, 100 dolar, 200 dolar, nggak besar. Jadi kalau sampai 15 juta tuh aneh saya tuh. Kok 15 juta? Sebentar. Kok baru denger ini gitu.
Seumur umur saya kayaknya belum pernah. Saya udah punya jurnal berapa sih? Sekarang ini dengan sekarang ya adalah sekitar 29 kali ya, 28, 29 lah gitu ya. Scopus. Kayaknya nggak bayar deh. Kok nggak ada yang bayar gitu. Nah, yang saya mau ngasih tahu juga, ada uang pembayaran itu bukan untuk itu. Itu kalau Anda memang mau disitasi, seorang seperti orang yang sudah karirnya dosen tuh mungkin iyalah, butuh sitasi banyak, biar H-index naik. H-index naik. Tapi kalau kita dokter nggak perlu sitasi, sudah lah yang penting publish. Jadi nggak usah membeli open access. Open access memang mahal. Open access itu, saya pernah, tapi bukan saya yang bayarin, kawan saya di Jepang yang bayarin. Itu open access-nya itu 24 juta. Jadi sekali dibuka open access-nya, seumur hidup, orang download punya kita nggak usah bayar. Itu. Tapi itu hanya membayar open access, bukan membayar APC. APC-nya nol. Jadi saya tidak pernah bayar jurnal. Open access kan tergantung kita. Saya juga punya jurnal yang tidak dibayar open access-nya. Ada 5 atau 6 yang tidak dibayar open access. Tetap publish gitu loh. Jadi bukan masalah itu ya. Jadi jangan urusan, ini cuma sayang uangnya. Tapi terserah Anda, itu is not my business lah ya. It's yours. Tapi saya tidak akan ngomong lah tentang ini. Saya cuma kalau boleh ngasih tahu, buat apa gitu. Tapi kan waktunya nih, Pak Agus. Anda kerjakan tiap hari lah gitu. Tapi terserah Anda sih, itu is your business lah. It's not mine ya. Tapi saya ingin katakan nggak perlu juga ngapain gitu loh. Oke, itu satu. Ini pasti harus, apa sih membuat dia happy itu? Apa yang membuat para eh, reviewer happy itu? Nah, sebetulnya kira-kira kira-kira ini deh, mereka akan clear, akan happy kalau papernya sesuai. Jadi kalau riset ya riset. Kalau systematic review ya systematic review. Maksudnya gini, jurnal ini kan beda-beda ya. Jurnal ini ada yang minta risetnya, apa hasil riset, ada yang minta systematic review. Posisi jurnalnya harus jelas. Jadi Anda dipublish di mana sih? Kayaknya kalau Anda S3 ini kan di research, original research ya, ya itu di situ. Terus yang kedua, subjek, hot topic, dan inovatif. Terus juga clarity of purpose. Terus juga clarity itu jelas, clarity kan sebetulnya, dan seterusnya kira-kira inilah. Jangan, ini Anda ikutin aja, si reviewer itu udah seneng. Kalau boleh saya jujur ya, saya sebagai reviewer itu hampir tiap minggu kan, saya nge-review satu paper itu, ya satu bulan saya dapatlah barang 2 sampai 4 gitu kan. Kadang-kadang saya dapat, kalau tawaran sih bisa 6 sebulan itu nge-review berbagai jurnal. Saya hanya milih yang saya suka aja. Kalau nggak suka saya nggak mau. Nah, itu apa sih yang membuat kita happy sebagai reviewer ya? Yang pertama itu ikuti aja maunya jurnal itu. Jurnal itu kan jurnal apa sih? Jurnal critical, jurnal kritis misalnya. Ya berarti itu harus critical. Atau jurnal apa? Jurnal menunjukkan riset, hasil riset yang ya udah ikuti aja itu. Terus yang kedua misalnya bahasa Inggrisnya tuh Inggris British atau Inggris American, ya itu ikuti aja. Kalau Anda ngikutin itu semua, itu sebetulnya kita para reviewer itu udah enak. Karena kita juga ingin kerja cepat. Ngapain lama-lama? Udah nggak dibayar gitu kan. Bahasa saya, nah ini kan demi kebaikan aja, agar ilmu pengetahuan ikut berputar gitu aja. Tapi kan kita juga nggak mau ngabisin waktu kita toh. Hari Minggu misalnya enakan ngobrol sama keluarga kan. Ini tuh bahasa Inggrisnya jadi sangat refining. Cocok gitu loh. Wah, bahasa Inggrisnya enak juga dibacanya gitu. Lebih baik Anda bayar itu saja. Ya, itu tidak besar. Itu tergantung jumlah kata. Jadi kalau kira 6.000 kata itu ya kira-kira berapa gitu kan. Nah, dan Anda tuliskan, sampai di situ tuliskan, saya ingin submit di jurnal apa. Nah, dia akan mengambil jurnal itu, dicek sama dia jurnalnya. Termasuk misalnya referensinya seperti apa. Itu akan dia cek. Dan gaya bahasa Inggrisnya nggak bahasa Inggris apa. Dia akan cek. Dan dia akan ngikut. Nah, lebih baik punya Anda, ada dua nih, biasanya opsinya itu. Dua orang review, dua orang proofreader atau satu orang proofreader. Kalau uang Anda cukup banyak, dua orang bagus. Tapi kan double ya jadinya kan, 5 juta keluarnya kan, 6 juta gitu kan. Tapi kalau saya biasanya satu orang, tapi kasih waktu yang lama, supaya lebih murah. Jadi satu orang, saya biasanya 7 hari mintanya, sampai 8 hari gitu kan. Nggak apa-apa, masukin aja. Ulang itu ada dua nanti itu. Satu edisi yang clean,
Yang kedua adalah edisi yang dia sarankan. Misalnya, kan orang Inggris ya, kadang-kadang tidak tahu tuh apa itu gado-gado kan. Ya, makanya dia akan nanya, what is gado-gado? Terus dia bilang, tolong lanjutkan dengan apa gado-gado itu di kalimat selanjutnya. Biasanya ada di komen itu, jadi ada komennya. Coba nanti saya contohin, sambil sebentar ya. Saya ambil sebentar contoh nih. Edisi yang clean sama yang tidak clean. Bentar ya. Em, Bentar ya, kayaknya saya pernah punya edisi yang clean dan tidak clean. Bentar, saya bisa ambil contoh. Oh, bukan di sini. Soto mate. Tunggu sebentar, saya cari tempat lainnya. Edisi yang clean. Atau gampang lah. Nanti setelah ini Anda akan tahu ada edisi yang clean dan edisi yang tidak clean. Jadi, dia akan ngirim dua pada Anda. Yang clean itu dia sudah bersih lah. Pokoknya menurut dia kayak gini. Tapi kan belum tentu orang Inggris itu ngerti tentang apa itu gado-gado. What is gado-gado? Mereka kan nggak tahu kadang-kadang. Nah, kadang-kadang saya lebih senang edisi yang tidak clean, yang belum clean, belum beres. Dia kan ngasih komen dan ngasih saran. Nah, itu perbaiki aja ngikuti saran itu. Saya tidak mengerti kalimat ini. Dia kan mengatakan gitu. Tapi bisa nggak Anda mengatakan apa yang dimaksud ini atau ini atau ini? Nah, dia akan ngasih saran seperti itu. Ikutin aja. Kalau saya sih lebih senang edisi yang tidak clean. Jadi akan dua ya, edisi yang editing tidak clean sama editing yang clean. Yang clean itu yang sudah dia perbaiki apa adanya, bersih udah. Anda tinggal pakai aja. Tapi kan belum tentu benar. Tidak seluruhnya benar. 98% lah tingkat akurasinya itu. Nah, kalau mau, Anda mau sedikit ini, tapi sedikit berkeringat lagi, itu yang tidak clean. Jadi proofreader itu penting. Jangan sampai papernya Pak Rido ditolak gara-gara bahasa Inggrisnya. Kan papernya udah bagus kadang-kadang. Papernya Bu Melati jangan sampai ditolak gara-gara bahasa Inggrisnya. Itu karena orang nolak bahasa Inggris itu mungkin. What are you talking about? Kan dia kan Anda tuh mau ngomong apa? Anda mau ngomong makam atau makan? Kan gitu. Membenarkan, membetulkan sama nggak? Kata membenarkan dengan membetulkan sama nggak? Nggak sama. Membenarkan itu yang salah dibenarkan, diberi pembenaran. Tapi membetulkan itu mengkoreksi kan. Orang Inggris kadang-kadang tidak tahu bedanya membenarkan dan membetulkan. Orang Indonesia tahu itu. Itulah pentingnya seorang proofreader. Anda mengatakan bedanya apa sih sebetulnya kata misalnya to pass, melewati, sama uh, to explore. Dua hal yang tidak sama. To examine sama explore tidak sama. Nah, kalimat-kalimat seperti itu memang membutuhkan seorang ahli. Saya menyarankan, daripada Anda menggunakan AI, lebih baik tulisan Anda yang rough, Anda kirim ke proofreader. Lebih humanize, lebih presisi, dan lebih mengetahui apa yang Anda maksud. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyarankan Anda untuk ini, authorship. Ada author dan co-author. Jadi, yang ingin saya katakan, menulislah bersama dengan profesor, dengan siapalah ya. Kalau Anda punya teman, dengan teman nggak apa-apa. Bahkan kalau sekarang di tren yang baru ya, tren yang baru. Istri saya kemarin mendapatkan permintaan co-author ya, penulis kedua, ketiga, keempat gitu, dari seorang mahasiswa S3 di Kyoto. Karena di Papua, dia menulis tentang Papua. Dan di situ penulisnya itu ada 3 orang sudah ada. Satu dia dan 2 orang profesor dari sana. Dan dia meminta autor 1 orang lagi, istri saya misalnya.
Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena butuh orang lain yang lebih expert. Jadi kalau saya misalnya melihat paper Anda ditulis oleh 4 orang, yang satunya lagi expert dari Bandung, satunya expert dari mana, itu menurut saya boleh. Kalau saya boleh ya, kalau saya boleh. Kenapa? Karena itu co-authorship itu mungkin, dimungkinkan. Dan Anda cari aja orang yang sebidang. Tapi nanti tolong ditanyakan dulu ke Pak Weni ya. Kalau saya, boleh. Tapi kan kalau nanti Pak Arif, Mas Pandu coba tanya, boleh nggak Pak Pandu nulis tentang apa? Nyari satu ahli dari Malaysia misalnya, yang ikut bersama. Jadi 4 orang penulisnya Pak Pandu, ya. Pak Pandu, pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing berapa sih kita? Oh, 3, 5 orang berarti. 5 orang boleh nggak? Kalau saya sih boleh. Bukan 4 orang. Kan biasanya 4 orang. Pak Pandu, promotor, promotor 2, promotor utama, promotor 1, promotor 2 kan gitu kan ya. Nah, biasanya gitu kan hanya 4 orang. Kalau saya malah mengizinkan 5, boleh. Karena Anda juga butuh misalnya expert dari tempat lainnya. Dan itu asal menulis bersama itu nggak ada masalah kalau saya. Kalau saya begitu ya. Tapi tolong dipikirkan. Pak Andi, Bu Andi, kenapa bingung? Nggak usah bingung ya. Nggak bingung ya. Lagi Eh, mendalami, Pak. Yang Pak, Bapak bilang. dia agak beda. Ya nggak apa-apa lah. Saya memang agak lain kan. Ininya. Sudah boleh. Keren, Pak. Kalau saya sih santai. Tapi nggak tahu kalau aturan universitas. Kalau 3 orang ini tidak cukup expert gimana coba? 3 orang ini. Dan Anda dibimbing oleh 3 orang yang tidak terlalu expert misalnya. Iya profesor, saya kan profesor HI. Ya Pak Pandu ya. Pak Pandu dibimbing atau Pak Arif dibimbing. Misalnya sama saya. Emang saya expert apa di bidang Pak Arif? Saya kan profesor HI. Lebih tepatnya profesor diplomasi sebenarnya. Artinya, I'm not that expert in your field. Oke? Okay? Sehingga apa? Sehingga mungkin Anda butuh beneran orang yang irisannya sangat dekat. Nah, tapi itu nanti saya omongkanlah di rapat senat ya. Kalau ada saya tak bilang ya di rapat senat, boleh nggak gitu. Kalau misalnya ada 5 orang di situ, karena 1 orang lagi yang expert beneran, sehingga dibimbingnya benar gitu. Ya kan? Anda tinggal cari teman satu lagi yang jagoan di mana, yang bidangnya sama, bidangnya dekat gitu kan. Sehingga ketika Anda ngomong Papua, yang Anda omongkan tuh yang ahli Papua benar, man. Oh ya ini benar gitu. Kan misalnya gitu ya. Nah, jadi co-authorship itu boleh kalau menurut saya dan itu sangat dianjurkan. Sekarang ini saya kira untuk ngurus pangkat, Anda mau jadi lektor kepala, Anda mau jadi guru besar ya, itu butuh paper yang itu berdasarkan riset, bukan paper hasil membayang-bayangkan gini sendirian gitu. Yang kedua adalah ada autornya dan ada co-autornya. Dan nanti di bagian akhir itu ada pembagian tugas. Biasanya ada satu jurnal itu membagi tugas ya. Coba saya buka satu jurnal, mudah-mudahan ini bisa ketemu. Bentar ya. Satu jurnal yang baru saja publish itu ada pembagian tugas. Sebentar. Ini satu jurnal baru saja publish. Bentar ya. Ini satu jurnal baru saja publish di Coffee Science. Ini nulis tentang kopi. Saya suka sekali karena ini nulis tentang kopi ya. Itu bagian yang saya suka. Tahu nggak? Di sini ada pembagian tugas. Author contribution. Ada saya di situ. Data analisisnya saya tidak ikut karena ini interpretasi. Dan writing editingnya ya saya cuma ngasih komen aja. Dan beliau tidak menulis itu saya ikut, nggak apa-apa. Editingnya saya ikut, nggak ikut. Jadi saya hanya ikut di data collecting. Ini ada author contribution-nya. Jadi saya tidak ikut di sini.
Kayak ikutnya di pengumpulan data sama interpretasi data sebetulnya. Menurut saya itu gini-gini, ya, diskusi FGD lah ya. Jadi ingat, paper itu nggak apa-apa lebih dari satu orang. Yang penting penulis pertamanya Anda. Sama kalau penting lagi, kalau mau, corresponding authornya Anda. Itu nilainya udah paling tinggi. Nggak ada lah nilai 40 diambil semua, nggak ada. Ya. Jadi Bu Andi, Bu Tuti, banyak teman. Kita cari ya teman yang mulailah menulis ini. Dan brutal aja nulisnya. Kalau maksud saya begini, katanya gini, kalau atau saya ambil aja ininya. Yang ngomong bukan saya sih misalnya. Saya suka sekali kalimat ini. Sebentar, saya ambil dulu ya. Eh, ini yang bicara adalah mudah-mudahan ini muncul ya, mudah-mudahan ya. Bentar ya. Kelihatan kan? Suaranya gimana ya caranya? Oh, Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tulis aja. Nggak usah khawatirkan dengan kualitas. Kualitas itu bisa didapat nanti ya. Seiring waktu kalian melakukan publikasi, kalian akan tahu bagaimana caranya yang lebih benar gitu. Saat ini, hajar deh. Bangun kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini kalian akan membentuk dosen peneliti macam apa gitu. Apakah Anda bisa, apakah kalian mampu gitu menunjukkan kepakaran kalian dari awal. Pastikan kepakaran yang kalian bangun ini sesuai dengan pendidikan terakhir ya. Jadi jangan. ya. Poinnya sebenarnya mau saya sampaikan ada yang tidak setuju, tapi saya termasuk setuju. Jadi salah satunya biasakan menulis dan nggak usah takut. Anda nggak usah dulu mikir kecuali untuk S3 aja. Kalau S3 memang harus fokus untuk kelulusannya. Tapi yang lain tuh tulis aja. Tulis aja di jurnal-jurnal mana saja sudah. Tapi jangan jurnal yang IPB tadi ya, yang India, Pakistan, Bangladesh, atau jurnal predator, jangan itu memang. Tapi di jurnal-jurnal Sinta tuh nggak apa-apa. Tulis aja, agar Anda punya kebiasaan menulis. Kalau saya sih melihatnya gitu ya. Punya kebiasaan menulis. Kalau biasa menulis, belum terbiasa, ujuk-ujuk Scopus gitu, nggak mudah juga ternyata. Karena nulis itu memang persoalan kebiasaan, persoalan jam terbang. Nah, jam terbang itu harus dilatih. Dan Anda nggak bisa modelnya tuh hanya kupu-kupu gini, kuliah pulang gitu kan. Nah, nggak bisa juga gitu. Memang harus latihan memang. Dan latihan tuh butuh waktu, nggak ada jam terbang. Makanya jam terbang namanya tuh butuh jam kan sebetulnya. Anda sudah berapa kali terbang ini, menulis itu berapa lama. Dan sebetulnya tidak harus lama ya Pak, Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya, nulis itu tidak harus lama. Nulis itu cukup 30 menit. Siapkan waktu 30 menit di the prime time Anda, di mana otak kita yang paling fresh itu yang mana. Saya tidak tahu fresh Anda itu jam berapa. Pengalaman saya, fresh saya itu ada dua. Sebelum tidur atau bangun tidur. Itu dua-duanya. Saya tuh fresh banget. Sebelumnya habis subuh misalnya. Habis subuh saya biasanya 30 menit itu the best time yang saya punya. 30 menit aja. Tapi poinnya cuma satu, jangan dilepas artikel itu. Sekali Anda lepas 2 hari aja, Bu Andi. Anda lepas 2 hari saja, Mas Arief. Anda lepas 2 hari saja, Bu Tuti. Percaya sama saya, Anda butuh waktu 1 minggu untuk balik lagi. Ya, jadi jangan pernah lepas ya, Bu Dini. Jangan lepas.
Lanjut. Terus saja. Kalau satu hari Anda nggak bisa ngapa-ngapain, diliatin aja. Oh, nggak bisa nulis nih, cuman ya diliatin aja 30 menit. Nggak apa-apa. Nanti juga connect hatinya, karena kalau Anda lepas 2 hari, ini Lebaran besok nih, percaya sama saya, Lebaran Anda nggak akan buka itu artikel Anda. Dan Anda butuh waktu 2 minggu untuk balik lagi. Percaya sama saya. Taruh di HP, biar nggak kelihatan sama suami. Taruh di HP biar nggak kelihatan sama istri. Sambil duduk, buka tuh, klik, seret. Supaya apa? Supaya mudah. Ya, saya kira tidak ada yang ini. Hari ini sebenarnya saya tidak berencana mengajar, makanya saya mengambil tema yang sederhana aja. Satu, reviewer itu nanti akan bertemu yang kayak gitu. Anda harus sudah siap dari sekarang. Nggak usah khawatir, itu beyond your control, di luar kontrol Anda. Hanya satu, didoain aja dan diperbaiki kalau ada ini. Cuman itu nggak usah mikir, itu nggak usah dipikirin lah. Oh, nanti reviewnya gimana? Ya urusannya lah. Biar Tuhan yang membuat rencana itu, kan? Udah, santai aja. Yang kedua, yang saya katakan co-authorship. Co-authorship itu penting. Mencari orang lain. Nah, sekarang gini, ada trade-off lah sama teman. Itu bagus. Misalnya gini, nanti saya yang nulis banyak untuk paper ini. Kamu namanya bantu saya untuk melihat bersama-sama. Nanti kalau kamu nulis, nama saya masuk di situ. Nggak apa-apa. Trade-off yang asik itu. Jadi Anda punya 2 paper lah. Itu bukan hanya satu. Tapi yang bidangnya jangan terlalu jauh. Yang satu bicara sate, yang satu lagi bicara misalnya baja, yang jauh lah. Bukan, ya deket-deket aja yang bidangnya ya. Itu yang kedua, co-authorship. Yang ketiga, proofreader. Kalau Anda punya budget, cari proofreader. Tidak sulit. Gampangnya gini, kalau Anda mau publish di Taylor and Francis Group, carilah proofreadernya di Taylor and Francis. Kalau Anda mau publish di Elsevier Group, cari proofreadernya di Elsevier. Kalau Anda mau publish di Routledge kan Taylor and Francis juga, cari di situ ya. Jadi, jangan jauh-jauh. Karena apa? Karena stylenya memang beda-beda. Itu yang ketiga. Terus yang keempat barusan, ya banyak dibikin santai aja. Jangan melepas dengan artikel itu. Jangan dilepas. Setiap hari Anda pegangin. Kalau Anda tidak, istilahnya gini. Tadi saya barusan ngobrol dengan seorang dosen muda. Ini idenya dari dia. Kenapa ya? Saya itu kalau duduk tidak bisa menulis apa-apa. Dulu berapa lama? 30 menit lah biasanya. Oke. Kalau kita duduk 30 menit tidak bisa apa-apa, kamu doain aja itu jurnalnya. Kirimi Fatihah gitu. 30 menit kan 30 Fatihah toh. Jadi itu. Gimana? Kan gitu. Udahlah, didoain aja 30 menit. Kalau kita nggak bisa connect, ya tinggal didoain aja. Ada waktu 30 menit mendoakan paper kita agar publish. Itu insya Allah nyampe juga gitu ya. Pak Pandu ya. Maaf ya, saya ini orang pesantren ya. Saya itu agak kadang-kadang agak